alatnya seberapa mahal, seberapa sulit, terus pulsanya habis berapa, tidak kita bayangkan. Itu ternyata selama pandemi COVID-19 secara terbuka ada berkah yang tidak diduga, TIK kita jadi semakin maju. Bapak Ibu terpaksa belajar TIK. Pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk pengembangan platform digital, untuk membagikan pulsa, membagikan peralatan TIK, membuat platform-platform pembelajaran, dan semua berkembang pesat. Karena situasi dan kondisi yang memaksa kita. Mari kita manfaatkan situasi setelah pandemi COVID-19 ini belum berakhir, Bapak Ibu. Kita belum berakhir, jadi protokol kesehatan tetap harus ditegakkan. Kepada anak-anak kita di satuan pendidikan tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Karena itu kekuatan kita di sana. Kalau ada klaster-klaster di sekolah, itu akan melemahkan ikhtiar kita untuk segera membuka pembelajaran tatap muka. Kembali ke kantor teknologi informasi yang ada di sini adalah sekolah-sekolah yang mendapat kesempatan awal mendapatkan bantuan TIK. Jadi SD kita kalau tidak salah hitung hampir jumlahnya di Indonesia hampir 150.000 satuan pendidikan SD negeri maupun swasta. 149.000 sekian. Nah, yang belum punya peralatan TIK minimal 15 itu lebih dari 120. Tapi yang punya itu kira-kira baru sekitar 30 ribuan satuan pendidikan dari 150. Itu baru 1/5 atau 20% dari SD kita yang punya peralatan TIK memadai. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini adalah kelompok awal yang mendapat bantuan TIK. Jadi kalau yang SMA sudah hampir tuntas tahun depan SMA dan SMP mudah-mudahan sudah bisa dituntaskan. Yang SD masih berat karena jumlahnya yang belum punya lebih dari 120. Kita masih membutuhkan kurang lebih dari 14 triliun untuk bisa memenuhi seluruh. Kita akan terus diupayakan pimpinan dan program direncanakan. Jadi nanti realisasinya seperti apa, mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Jadi saat tahun depan kita secara penanggalan negara mengalami penyusutan pemasukan. Ya, seperti kita sendiri selama masa pandemi COVID banyak orang tua serta itu kita sudah mengalami dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak sosial, dampak psikologis, ada dampak ekonomi yaitu penurunan penghasilan. Ada yang terpaksa bekerja, terpaksa harus kehilangan utang tua yang merupakan tulang punggung keluarga sehingga anak itu menderita kehilangan suka ekonomi dari orang tuanya. Begitu orang tuanya yang tidak di-PHK sudah mengurangi jam kerjanya. Kemudian ada lembur, sekarang tidak ada lembur lagi. Ordernya turun ketika pandemi COVID. Ini multidimensional. Nah, negara juga demikian. Ternyata tahun depan anggaran kita sangat terbatas, sehingga pemerintah tetap menanggalkan TIK, tapi tidak sebesar tahun ini. Tahun ini kita 1,3 triliun dari APBN dan terbesar dari Direktorat SD yang lewat TIK kira-kira 2,1 triliun dan 3,5 triliun tahun ini. Baik yang lewat TIK fisik kabupaten kota itu maupun lewat APBN dari Direktorat SD. Nah, sampaikan kepada teman-teman di lapangan
yang belum mendapatkan pelatihan TIK untuk bisa bersabar menunggu. Kami sudah berpikir sangat keras tentu. Kalau setiap tahun dari 120.000 yang belum mendapatkan lagi, setiap tahun hanya bisa kejar kira-kira 20 sekolah untuk ganti 6 tahun. Ketika 6 tahun itu yang kebagian jatah terakhir baru menerima yang pertama sudah rusak. Nah, kata 10 tahun. Nah, atas dasar itu saya berharap Bapak Ibu setelah menerima bahannya, peralatannya, kemudian menerima pelatihan alatnya segera dimanfaatkan supaya itu bermakna bagi pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sekalian, bermakna pada assessment nasional juga Bapak Ibu sekalian, bermakna pada peningkatan literasi numerasi di sekolah Bapak Ibu sekalian, bermakna untuk manajerial sekolah. Nanti bagaimana perubahan program ini supaya sudah dimanfaatkan itu manajerial sehingga bisa disampaikan oleh para sumber itu. Bagaimana cara memanfaatkan korban? Karena saya tahu bahwa pasti kita ada banyak keterbatasan TIK yang bagus. Segera dibuka Bapak Ibu, jangan dibiarkan hal itu tetap tersimpan di gudang. Jangan sampai ketika Bapak Ibu diperiksa oleh auditor BPK misalnya mengatakan sampling, pemeriksaan secara sampling ke sekolah, kebetulan Bapak Ibu bagian sampling, ketika ada masih disegel, maka itu dari temuan. Apa temuannya? Karena hal itu ternyata belum dimanfaatkan. Bisa berharap semua alat yang diterima segera dimanfaatkan supaya punya makna dari bantuan. Yang tidak dapat atau yang belum dapat jauh lebih banyak dibandingkan yang sudah dapat. Maka itu harus bersyukur dengan keadaan ini untuk bisa bermanfaat bagi satuan-satuan pendidikan yang dapat berguna. Yang nanti di sini kita tahu bahwa ini mungkin ada kepala sekolah, mungkin ada guru atau ada publik atau TIK di sekolah. Bapak Ibu, platform ini ke depan akan semakin banyak. Jadi dari sisi uang kos yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai dasar menyalurkan kos adalah publik. Sebagai dasar menyalurkan tunjangan profesi guru juga dapat. Sebagai dasar untuk memberikan WIP kepada anak-anak kita, dasar kita. Sebagai dasar memberikan DAK fisik maupun non fisik di wilayah-wilayah Bapak Ibu sekalian, rujukannya juga dapat. Nah, sehingga Bapak Ibu yang ada di sini pasti teman-teman atau Bapak Ibu yang bergelut dengan data, bergelut dengan TIK di satuan-satuan pendidikan. Nah, tapi saya sampaikan setelah dibuka, dimanfaatkan dan diamankan. Tahun lalu saya mengunjungi beberapa sekolah di Jawa Tengah yang menerima pelatihan TIK 15. Ketika saya kunjungi ada yang sudah habis 15. Kenapa? Dicuri orang. Nah, berarti aspek keamanan dari alat ini harus mendapat perhatian. Saya menemukan ada kepala sekolah yang membawa pulang kata itu ada sekolah kita tidak. Kalau bilang di rumah bisa jadi tersangka ya. Jadi sebaiknya menurut sekolah, tapi bagaimana keamanan sekolah itu perlu mendapat perhatian dan sampai gimana. Jadi untuk develop SD punya bantuan TIK sekaligus bantuan pengamanan. Jadi sekaligus diberikan lemari besi yang selalu menyimpan muatan ini. Tapi dibuatkan ruang bawah tanah yang bisa untuk menyimpan TIK itu.
Tapi sebetulnya kalau bawah tanah malah lembab, komputer nggak bisa digunakan. Nah, waktunya sudah rusak. Nah, ini nggak mudah, karena itu harus dipelihara. Nah, Bapak Ibu, TIK itu adalah punya keterbatasan. Kita punya mobil baru, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya mobil baru setelah mobil apa itu? Ganti olinya, dicek apa ya, bannya dan sebagainya. Demikian pula muatan tiket itu kan pada tidak kewenangan bank. Mohon dipelihara dengan dana pos yang kami salurkan. Dana pos yang kami salurkan satu sudah ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian di sekolah. Yang kedua sudah berindeks majemuk di daerah-daerah yang punya indeks kemahalan untuk CPD sudah diberi angka lebih tinggi. Dan yang ketiga penggunaannya sudah direlaksasi. Jadi Bapak Ibu bisa membeli komponen untuk bisa memperbaiki alat itu. Kalau sudah dibuat garansi, bisa memperbaiki servis alat itu dengan uang pos yang pasti. Jangan eman-eman dengan uang pos itu, karena itu untuk melayani bukan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Saya tahu tiap daerah, tiap yayasan berbeda kondisi keuangan. Ada daerah-daerah yang bisa memberi pos gak, pos pendamping dari pos reguler yang dari pemerintah pusat. Ada kawasan kota yang bisa memberikan pos daerah. Itu memperkuat uang pos reguler. Ada yayasan-yayasan yang karena kondisi keuangan yang kuat bisa mendapatkan support dari yayasannya, bukan siswa. Tapi saya tahu ada SD-SD yang secara finansial keuangan terbatas. Saat ini batasan siswa 60 dalam satuan pendidikan tidak menjadi pembahasan. Semua murid, berapapun jumlah muridnya, dan bos jumlah murid. Kecuali daerah dengan SK Menteri, daerah khusus, justru muridnya di bawah 60 tetap diberi 60. Misalnya muridnya 30, kalau yang daerah khusus dia dapat angka transfer sebanyak 60 minimal. Nah, Bapak Ibu tentu satu pendidikan dan pendapatan ini adalah satu yang belum mempunyai TIK sekurang dari 15 atau mungkin Bapak Ibu dari sekolah rendah. Apakah ada yang dari sekolah rendah Bapak Ibu yang pilih? Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak. Jadi memang salah satu yang diberi lebih dahulu adalah sekolah-sekolah. Tapi semua kabupaten kota dan semua sekolah diharapkan menjadi sekolah pendidikan. Bukan dari kementerian kita. Bapak Ibu, tantangan di pendidikan SD masih sangat berat. Beratnya kenapa Bapak Ibu? Saya mohon izin dulu untuk mengecek yang kepala sekolah SD. Mohon acungkan tangan. Kepala sekolah SD. Sebagian kecil, nanti ini sebagian besar adalah operator TIK berkompis di sekolah yang Bapak Ibu nggak dilihat juga, nggak dilihat juga. Untuk meningkatkan karena ada sekolah yang berkesulitan, kesalahan, berkesulitan. Dari survei yang kami lakukan, ada disparitas mutu dari capaian belajar pada daerah-daerah dengan waktu. Jadi karena di daerah-daerah yang terjauh masih kesulitan untuk pembelajaran daring, maka beberapa daerah mengalami penurunan dan jauh lebih.
kalau dilihat dari nilai literasi dan literasinya kita lihatkan mengalami keterlambatan 5 sampai 6 bulan. Dari 1,5 tahun periode COVID, jalur COVID ini ada 6 bulan ketertinggalan anak kita pada 2 hal, yaitu literasi dan literasi. Artinya selama masa COVID ada hasil belajar, tetapi tidak setinggi di suasana normal. Diharapkan hadirnya peralatan TIK dan meningkatnya kemampuan operator TIK yang nanti akan melatih guru-guru di sekolah Bapak Ibu sekalian dapat mengangkat, mempercepat, memulihkan sesegera mungkin pembelajaran. Langkahnya banyak, Bapak Ibu, tidak hanya lewat TIK bukan segalanya, tapi TIK mengakselerasi capaian belajar, mengakselerasi mutu pendidikan. Ya, tetap peran guru sangat penting. Jadi ini kami sedang berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama untuk bisa di semester depan tinggal 1,5 bulan, sudah 25 hari kerja kita akan masuk semester tidak tahun ajaran 21-22. Kita berharap ada beberapa daerah yang kategori tertentu sudah diizinkan tatap muka penuh. Kita berharap mungkin di Bali, di NTB, di NTT sudah ada daerah-daerah yang masuk ke level 1 dan tenaga pendidiknya bukannya sudah divaksin sekurang-kurangnya 80%, artinya jadi membuka PTN penuh. Nah, membuka PTN sudah PTN. Kemudian mengadakan TIK saja. TIK ini tidak diberikan kepada siswa. TIK ini di sekolah. Bagaimana anak-anak kita yang di rumah yang tidak punya kamera, tidak punya laptop, tidak punya CCTV, yang tidak peralatan, tidak punya akses, tidak punya pulsa. Jadi yang tentu pusat belajar yang sehingga sebenarnya yang akan dimulai adalah pembelajaran tatap muka. Daerah-daerah Bapak Ibu yang sudah aman, sampaikan kepada kepala sekolah dan kami Mas Menteri sudah mendorong daerah itu juga membuka pembelajaran tatap muka. Memang masih ada bupati wali kota yang belum mantap untuk mengizinkan sekolah-sekolah membuka pembelajaran tatap muka. Sampaikan kepada kepala sekolah, dorong kepada bapak ibu kita di sekolah publik masing-masing itu bisa segera PTN sembari meningkatkan kemampuan dalam teknologi, penguasaan teknologi informasi setelah bapak ibu pulang dari keluarga. Segera diseminasikan, disebarkan supaya ilmunya bermanfaat, alamnya bermanfaat untuk kemajuan manusia. Nah, Bapak Ibu, baik kepala sekolah maupun guru maupun operator databik, operator TIK di sekolah, kita tahu bahwa SDM-nya, sumber daya manusianya dari sisi jumlah terbatas, dari sisi kemampuan juga terbatas. Saya tahu bahwa kepala sekolah di SD punya beban lebih berat dibandingkan dengan kepala sekolah di tingkat atas, sampai SMA, SMK, karena di SD di negeri punya ini belum ada catatan kepala usaha. Selanjutnya di SMP juga ada, di beberapa fakta malah sudah ada catatan kepala usaha. Ini artinya kepala sekolah punya beban berat untuk memimpin pembelajaran. Kalau itu sudah memimpin manajerial, mungkin harus mengadministrasikan keuangan. Hadirnya
peralatan TIK dan meningkatnya kemampuan kita memanfaatkan TIK diharapkan bisa juga membantu selain untuk asesmen nasional untuk meningkatkan pembelajaran bagi gurunya untuk bisa mendapatkan lebih banyak materi belajar yang hebat untuk disaksikan kepada anak-anak supaya Bapak Ibu tidak tertinggal dari literasi dunia. Dan ketiga, kita untuk membantu manajerial sekolah. Dengan teknologi informasi, kepraktisan diperoleh, inovasi diperoleh, dan akuntabilitas dicapai. Bapak Ibu sudah bisa membantu untuk bisa belanja lewat SIPLA, sistem informasi pengadaan sekolah, pengadaan sekolah. SIPLA yang itu juga pasti lagi akan melibatkan operator TIK. Kemudian kelas-kelas bisa menjelaskan media sama. Nah, dengan teknologi informasi, manajerial sekolah akan lebih praktis, efisien, dan menyenangkan. Karena maka itu tidak perlu menyimpan dokumen terlalu banyak di kantor mereka. Kemudian juga TIK ini untuk pelaporan bos, laporan dana bos yang baru diterima semuanya sudah berbasis teknologi informasi untuk berisi atas. Sekarang atas juga diintegrasikan dengan SIPD, sistem keuangan di pemerintah daerah. Sekarang hanya atas itu SIP-nya sudah ditangani Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Pendidikan. Jadi Bapak Ibu tinggal satu platform sekarang. Nah, laporan itu cukup Bapak Ibu klik di aplikasi. Tidak perlu mengirim ke Jakarta laporan-laporan bos dari 422.000 sekolah di Indonesia. Kalau dikirim ke sana, gedung kementerian bisa roboh. Nah, Bapak Ibu, ini saya ketemu dengan Bapak Ibu yang mengelola TIK di sekolah. Nah, TIK ini Bapak Ibu mempermudah Bapak Ibu sekalian. Nah, yang penting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaporkan di atas, maka dokumen hard copy-nya cetaknya disimpan baik-baik, disimpan di sekolah Bapak Ibu, diamankan, jangan sampai hilang. Kami cukup melapor terhadap laporan bos Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau Bapak Ibu diperiksa oleh BPK, datang di samping kan, samping nanti kalau samping mungkin akan lihat TIK-nya. Contoh apa dari itu dapat TIK, coba saya lihat atas seperti apa. Kita kan dicek Bapak Ibu, cek speknya di grafiknya, bisa dilihat. Bapak Ibu tidak usah nanggung ini. Bapak Ibu penting yang penting disimpan dengan baik, segera dimanfaatkan, itu aman, diamankan, misalnya aman. Tapi yang bos Bapak Ibu, penggunaannya harus benar. Karena kami tidak tahu 422.000 sekolah di Indonesia kan tidak mungkin ada masuk ke sana. Sekarang di luar negeri saja mungkin 200 juta untuk kita mengisi. Nah, tanggung jawab kebenaran pembelajaran itu ada di tangan sekolah, tangan kepala sekolah. Itu tapi dokumen pendukungnya itu disimpan, diamankan, ketika ada pemeriksaan ditunjuk. Tugas kami adalah transfer bantu Kementerian Keuangan melaporkan meminta Kemendagri untuk bertransfer duit ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak dia apa? Tapi tidak perlu membayar kepada kami, tidak perlu memberikan kepada petugas yang kami kirim ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Itu bagi Bapak Ibu. Apa uang bos itu di tanggal 31 Desember tolong misalkan uangnya sudah dibelanjakan, terbiaskan.
dibacakan untuk melayani. Yang kedua, laporannya diisi dengan benar, dokumennya disimpan, dan tindakan akuntabilitas pembelanjaan positif. Dan itu bisa dicapai jika Bapak Ibu menggunakan SIP, menggunakan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya. Jadi ini peralatan TIK ini membantu pembelajaran, membantu nasional dan kemudian Bapak Ibu saya sudah minta tolong ketika Bapak Ibu sudah menerima peralatan TIK, kalau tahun depan ada peristiwa AN di tahun depan, tahun 2022, di tahun ini kami sempat, kalau sekolah-sekolah yang belum mendapatkan peralatan TIK boleh nempel di sekolah Bapak Ibu sekalian. Karena kita mempunyai yang lebih. Mungkin dalam satu desa ada 3 SD atau 4 SD yang dapat barusan. Berikan kesempatan pada tetangga-tetangga SD untuk bisa menggunakan hal itu berguna.